Maka yang paling mudah dipahami adalah Allah kemudian menugaskan, memilih di antara kalangan hamba itu untuk membawa pesan-pesan pengajaran. Pesan-pesan pengajaran disebut risalah. Orang yang membawa pesan itu disebut dengan Rasul. Maka Rasul membawa berita besar, membawa informasi yang agung, yang besar, bukan informasi biasa, bukan terkait dengan informasi-informasi manusia biasa, tapi informasi terkait dengan cara menjalani kehidupan. Sesuatu yang besar, yang agung, informasi yang tidak biasa disebut dengan naba. Pembawanya disebut dengan nabi. Di sini kita kenal istilah nabi dan rasul. Setiap era berganti, Allah turunkan ya hudan ini, dan uniknya diberikan nama-nama sesuai dengan eranya untuk membedakan satu era dengan yang lainnya dan perbedaan karakter dalam umatnya. Baik, kita cepat saja dulu. Misalnya kita ambil di sini cepat ya, karena ini kan dari Nabi Adam, Nuh dan sebagainya, waktunya terlalu luas. Kita ambil 3 nabi, 3 rasul yang viral saja ya, yang paling banyak diungkap, yang keturunannya kekinian pun masih kita bisa akses, kita dapati dalam interaksi keseharian. Misal Nabi Musa alaihissalam, baik, Nabi Isa alaihissalam, dan puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, yuk kita lihat. Nabi Musa alaihissalam, kita sepakat dan kita bisa lacak dalam sejarah, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pedoman berkehidupan yang diperintahkan kepada Musa alaihissalam untuk mengajarkan itu kepada kaumnya, kepada umatnya. Baik, tahan sebentar. Saya ingin memberikan penekanan dulu kenapa saya munculkan Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Untuk memahami ini, supaya mudah kita mencernanya, Allah menurunkan pedoman berkehidupan supaya misi di bumi ini mudah dijalankan. Nah, pedoman ini kan mesti ada yang menjelaskan. Ya kan? Mesti ada yang menjelaskan. Nggak mungkin yang jelaskan malaikat, karena dimensinya berbeda. Ya, materinya tidak sama, makhluknya tidak serupa. Yang menjelaskan harus manusia lagi. Ya kan? Jadi kalau malaikat aja nggak mungkin, apalagi Allah yang sangat berbeda. Khalik sangat jauh berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ya, dan tidak boleh dinisbatkan sifat-sifat ketuhanan kepada makhluk untuk membedakan secara sempurna. Ya, untuk membedakan. Jadi kalau kita ingin mengetahui makhluk dengan Khalik, Tuhan dengan yang bukan Tuhan, sifatnya mesti 100% different, totally different. Harus berbeda sama sekali, nggak boleh sama. Sebab kalau ada sebagian sifat itu ada dimiliki makhluk, maka ada makhluk berpotensi di Tuhan, dan itu mustahil. Jelas ya? Berbeda sama sekali. Laisa kamitslihi syai'. Maka yang paling mudah dipahami adalah Allah kemudian menugaskan, memilih di antara kalangan hamba itu untuk membawa pesan-pesan pengajaran. Pesan-pesan pengajaran disebut risalah. Orang yang membawa pesan itu disebut dengan Rasul. Maka Rasul membawa berita besar, membawa informasi yang agung, yang besar, bukan informasi biasa, bukan terkait dengan informasi-informasi manusia biasa, tapi informasi terkait dengan cara menjalani kehidupan. Sesuatu yang besar, yang agung, informasi yang tidak biasa disebut dengan naba. Pembawanya disebut dengan nabi. Di sini kita kenal istilah nabi dan rasul. Maka penting ada nabi, penting ada rasul untuk menjelaskan pedoman ini. Nah, di situ sudah kita dapati fungsi hidup kita, kenapa ada di bumi, kita mau kemana, pedomannya apa, penjelasnya siapa. Maka di setiap era selalu ada nabinya, selalu ada siapa? Rasulnya. Nabi untuk lingkungan dekatnya, Rasul kalau sudah ada umatnya. Nabi Adam, Hawa turun, belum ada umat. Tapi Nabi Adam diberikan petunjuk oleh Allah untuk lingkup terdekatnya. Makanya Adam dipilih. Dipilih membawa sesuatu disebut istofa. Orangnya disebut dengan Mustafa. Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-33. Innallaha astafa Adam. Allah memilih Adam untuk lingkar terdekat. Jadi Adam Nabi alaihissalam. Kemudian telah berkembang generasi, ada umatnya. Ya, Quran surah ke-4 ayat 1, An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam, wa khalaqa minha zawjaha, Hawa, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Keturunannya.
Keturunannya adalah laki-laki dan perempuan, membentuk kabilah-kabilah, membentuk suku-suku, komunitas baru. Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maka bergabung komunitas itu, bergabung masyarakat baru, membentuklah sebuah konteks kehidupan bermasyarakat, berkoloni lagi. Kalau sudah seperti itu ada umat, berarti ada Rasul. Maka di era Nabi Nuh nanti Rasul pertama terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah masyarakat global, masyarakat dunia seperti yang sekarang ini kita rasakan. Nah, kita ambil 3 dari perjalanan kehidupan itu sampai era kita kini, yang paling dekat masanya ke kita, yang paling viral, yang paling mudah dikaji dari kalangan Rasulnya dan kitabnya. Itu maksud saya. Musa, ya. Kita ketahui Allah berikan Taurat. Cepat saja. Isa alaihissalam kita ketahui Allah berikan Injil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ketahui Allah berikan Al-Quran. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Saat Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan disebut dengan kitab, Nabi Musa mendapatkan kitab namanya Taurat. Nama ini untuk memberikan spesifikasi karakter pada eranya Nabi Musa alaihissalam dengan kekhususan umatnya. Jadi Taurat ini memang desainnya untuk umatnya Nabi Musa di masa itu, dengan kehidupan di masa itu, dengan perkembangan teknologinya, dengan keadaan masyarakatnya secara antropologi, sosiologis dan sebagainya, dipilihkanlah oleh Allah, diberikan pedoman, dipilih kemudian Musa alaihissalam untuk menjelaskan. Kitabnya disebut dengan Taurat. Saat Allah menurunkan Taurat kepada Musa, maka perhatikan baik-baik, nama Taurat ini tidak lepas dari sifat hudan. Di dalamnya ada hudan. Jadi intinya Taurat ini hudan. Kalau diikuti maka tenang berkehidupan, senang, nyaman, mudah melalui kehidupan dan sebagainya. Demikian isinya seperti itu, sesuai dengan karakter umatnya. Jelas ya? Nah, contoh, Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat kedua. Wa atayna Musal kitaba. Dan dengan keagunganku, kata Allah, aku berikan kepada Musa kitab. Ya kan? Nah, di kitab ini, kita belum tahu namanya deh. Di kitab ini, apa fungsinya? Waja'alnahu hudan, dan aku jadikan kitab ini, aku berikan kepada Musa hudan, pedoman berkehidupan. Untuk siapa? Li Bani Israel, untuk Bani Israel, umatnya Musa pada masa itu. Lokal sifatnya, untuk waktu itu saja, karakternya untuk masa itu. Ya, baik, jelas ya. Nah, apa nama kitabnya? Ya, kita lihat kemudian, misalnya di Quran surah ke-5 Al-Maidah di ayat ke-44, coba ya. Yuk buka mushaf ya, supaya ada ketersambungan kita dengan mushaf. Coba lihat halaman 115 ya, paling kanan di pertengahan. Baik. Ya, betul. Ayat ke-44, 115 paling kanan di pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Inna anzalna Taurah." Dengan keagunganku, aku turunkan satu kitab yang agung kepada Musa alaihissalam, yaitu Taurat. Teruskan, fiha hudan wa nur. Di dalamnya hudan, isinya petunjuk berkehidupan. Jelas ya? Baik, jadi di Quran surah 17 disebutkan, ini kitab aku berikan ke Musa. Di dalamnya ada hudan. Baik, wa atayna Musa, dan dengan keagunganku aku berikan kepada Musa al-kitab, kitab. Ya kan? Wa ja'alnahu, dan aku jadikan kitab itu hudan sebagai pedoman berkehidupan. Untuk siapa? Li Bani Israel, untuk umatnya Musa, Bani Israel di waktu itu. Ya, jadi dengan karakter yang khusus pada masa itu. Jadi tidak di generasi selanjutnya, khusus untuk masa itu saja, karena desainnya untuk karakteristik umat pada masa itu, keadaan masa itu, perkembangan masa itu diturunkan. Ya, lalu kita ingin tahu apa namanya, maka dijelaskan di Al-Maidah di ayat ke-44, Inna anzalna Taurat, namanya Taurat. Jelas. Oke, Nabi Isa alaihissalam kan berganti itu ya. Saya agak cepat, kan Nabi Musa itu kurang lebih 2000 tahun. Ya, sebelum eranya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu kurang lebih 600 tahun sebelum eranya Nabi Muhammad SAW. Saya cepat, jadi saya lewati masa-masanya Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, ya, bahkan nanti ada sebelumnya, bahkan nanti ya ada
dari generasi-generasi terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Kita teruskan, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa namanya apa kitabnya? Injil. Ya, di ayat ke-46 di sini ya. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Ya, dan nah ini yang paling menarik ya. Dan dengan keagunganku kata Allah, aku iringkan, aku susulkan dari jejak-jejak nafas kehidupan para nabi itu ya, dari genealoginya Bani Israel tuh. Ya, kan Bani Israel itu ke atas tuh ditarik. Musa itu kan meneruskan ya. Dari tarikan atasnya kan dari eranya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ibrahim alaihissalam melahirkan putra dari jalurnya Sayyidah Hajar alaihissalam, ya Ismail alaihissalam, jalurnya Sayyidah Sarah ya alaihissalam, nanti ada Ishak alaihissalam. Dari Ishak nanti turun Yakub. Dari Yakub nanti ada 12 sisinya itu. Ya, dari 12. Salah satunya ada Yusuf alaihissalam. Nanti ada Lewi, kan, Yahuda dan sebagainya. Turun ke bawah itu generasinya. Sampai nanti kita temukan Musa alaihissalam, kita temukan kemudian Daud, kita temukan Sulaiman sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Nah, diiring-iringan Musa ke bawah ini, ya kata Allah, kami iringkan. Ya, generasi ini berkembang, ya karakternya sudah berubah nih, nggak sama lagi dengan yang sebelumnya. Kan kita gampangnya beginilah, ya saya kan lahir di 80-an, 84, sekarang sudah 2023. Generasi saya lahir atau 90-an saja sejak SD misalnya sudah nggak sama dengan sekarang. Ya iklan TV-nya sudah beda, karakter masyarakatnya sudah berbeda, nggak sama orang dulu dengan sekarang. Itu baru berapa tahun, berapa puluh tahun, apalagi ganti generasi. 1000 tahun, 500 tahun misalnya, itu sudah berbeda jauh sekali. Nah, karena itu, karena secara antropologi juga berbeda, secara sosiologi berbeda, karakternya berbeda, maka kitabnya pun harus disesuaikan kepentingannya dengan umat yang ada pada saat itu. Maka ketika diutus Nabi Isa alaihissalam, karakternya sudah nggak sama. Walaupun secara genealogi ini Bani Israel, tapi karakternya nggak sama dengan Bani Israelnya di masa Musa alaihissalam. Sudah lewat periodenya nih, periode Daud, periode Sulaiman alaihissalam, lewat. Karakternya sudah berubah. Maka diberikan kitabnya pun namanya dibedakan oleh Allah. Ya, walaupun sifatnya masih sama, hudan juga, ini pedoman juga, cuman karakter umatnya sudah nggak sama, maka namanya diberikan nama yang beda untuk memberikan kesan eranya tidak sama. Maka Allah berfirman, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah. Tuh, ya, aku iringkan nih dengan risalahnya Nabi Isa alaihissalam untuk mengkonfirmasi kebenaran hidayah yang Allah berikan, hudan yang Allah berikan sejak eranya Taurat dari Musa alaihissalam. Jadi ini mengonfirmasikan bahwa nggak ada perbedaan misi dari para nabi dan rasul itu. Semua misinya sama. Membimbing manusia, mengarahkan pada kebaikan, dan puncaknya mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi sama, risalahnya sama. Mengenalkan diri kepada Allah. Ya, dan memberikan manfaat di setiap eranya sesuai kebutuhan umatnya. Maka, apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam? Wa atainahul Injil. Ya, dan dengan keagunganku aku berikan kepada Isa alaihissalam namanya Injil. Fihi hudan, di dalamnya tetap fungsinya hudan. Nah, jadi di era Nabi Musa alaihissalam itu apa? Taurat, fungsinya apa? Sebagai hudan. Di era Nabi Isa, saya lompat untuk cepat ya, yang paling viral saja di antaranya ada Injil, fungsinya apa? Hudan. Ya, untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Isa alaihissalam. Hudan wa nur. Ya, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Nah, jadi ini poinnya. Ketika Allah menurunkan Injil ya kepada Isa alaihissalam, isinya adalah pedoman berkehidupan. Untuk siapa? Bani Israel, umatnya Nabi Isa di era itu, di masa itu. Dengan karakteristik itu diberikan tuntunan. Ya kan? Nah, sudah tidak relevan kalau menggunakan Taurat karena eranya sudah berbeda. Karakternya sudah nggak sama. Ini sudah di masa ini saja. Bahkan pindah ke masa Daud pun sudah ada Zabur kan? Sudah berbeda lagi. Nah, setiap eranya itu Allah dengan keadilannya turunkan. Ini yang cocok, ini yang komprehensif ini. Kalau kamu paksakan pada yang sebelumnya, sudah berubah eranya. Ya, nggak akan terpakai secara komprehensif karena kecenderungan manusia sudah nggak sama, sudah beda. Itu poinnya. Nah, berpindah kepada eranya Nabi Muhammad SAW, dan ini sebagai Nabi penutup. Rasul penutup, nggak ada nabi lagi setelah ini. Artinya apa? Umatnya pun umat penutup, nggak ada umat lain lagi. Jadi ini umat terakhir. Ya, sampai berakhirnya kehidupan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi nabi, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, menjadi rasul, dan sebagai khataman nabiyyin, sebagai rasul penutup, ya kan? Maka umatnya pun yang dihadapi umat terakhir. Dalam arti umat terakhir itu umat yang akan menjalani kehidupan terus sampai berakhirnya kehidupan. Sesuai dengan ajalnya masing-masing.
Ya, di era beliau ada masyarakatnya, kemudian meninggal terus sampai kehidupan berakhir. Ya, jadi risalahnya Nabi Muhammad tidak berhenti dengan wafatnya beliau. Kalau ini tidak, karena ini kan masih ada nabi setelahnya, Musa masih ada nabi setelahnya. Kan rasulnya berhenti, risalahnya selesai. Ya, kitabnya selesai. Nabi Daud, ya, rasulnya meninggal, risalahnya selesai, kitabnya selesai. Nabi Isa juga begitu. Ya, tapi secara logis dan secara rasional, ini kan umat terakhir nih yang berkehidupan, dan ini nabi terakhir. Nah, maka konsekuensinya nabi terakhir ini, walaupun nabinya meninggal, risalahnya tidak boleh terputus. Sebab tidak ada nabi lagi setelah itu. Dan ini umat yang terakhir. Karena itulah Allah secara rasional, secara logis, mesti menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW satu kitab yang berbeda karakternya dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya kan? Harus menurunkan satu pedoman berkehidupan yang lebih komprehensif, lebih holistik, karena akan membimbing seluruh umat manusia sampai kehidupan itu berakhir. Nah, isinya harus selalu relevan. Salihun likulli zaman wal makan, wa muslihun likulli zaman wal makan. Harus selalu relevan dengan setiap generasi-generasi yang kemudian hadir berkehidupan sampai kehidupan ini nafasnya selesai, nafas buminya selesai. Sifatnya harus begitu. Dan harus berbeda kitabnya. Turunnya pun mesti berbeda, mesti lebih istimewa. Maka untuk yang terakhir ini Allah berikan keistimewaan yang sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Setiap malaikat yang membawa, ya kan? Pada kitab-kitab sebelumnya, dia dikenal menjadi teman nabinya. Seperti Nabi Musa berteman dengan malaikat Israel. Ya, nabi-nabi Bani Israel itu temannya malaikat maut semua tuh rata-rata. Nabi Daud dengan malaikat Israel, demikian seterusnya. Nabi Muhammad diperintahkan malaikat Jibril untuk membawa wahyu. Ketika diperintahkan naik status jadi Sayyidul Malaikah. Ya, pemimpin para malaikat, dikenal dengan Ruhul Amin. Ya, dikenal dengan Ruhul Amin, naik status. Turunnya di satu malam. Malamnya langsung mulia. Ya, yang memiliki nilai pahala lebih daripada 1000 bulan. Dikenal dengan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, malam yang penuh dengan berkah. Turun harinya hari Jumat. Jumat naik status menjadi Sayyidul Ayyam. Diturunkan di Mekah. Mekahnya langsung penuh dengan berkah. Hijrah ke Yathrib pun Yathrib berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Diberikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW statusnya naik jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin dengan keberkahan yang terakhir ini, pemimpin para nabi dan rasul. Maka kitab yang terakhir ini mesti diakses, bisa dibaca oleh setiap kalangan, setiap generasi. Ya, mesti terjaga sifatnya karena harus abadi terus. Walaupun nabinya meninggal selesai, tapi ajarannya mesti terwariskan, kitabnya mesti abadi, mesti terjaga. Beda dengan yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya nggak ada jaminan itu. Karena itu sulit kita temukan. Yang dengan konteks Taurat, Injil misalnya, apalagi Zabur dan sebagainya, sulit kita temukan yang aslinya, yang dibacakan sama di setiap tempat, ya, yang punya orisinalitas yang sama, semua dibaca dengan redaksi yang sama, dengan lafaz yang sama saat mula ia diturunkan pertama kali. Sulit didapatkan. Ya, karena memang fungsinya hanya untuk lokal saja dan satu era itu saja. Tapi yang terakhir ini, dia mesti bisa diakses oleh semua generasi, mesti bisa dibaca, ya, mesti bisa dipelajari, dan terus harus lintas generasi. Ya, sesuatu yang dibaca lagi, tidak berhenti dibaca lagi, itu dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Quran. Ya, dari kata qiraah, ya, dari kata makru yang dibaca, qiraah bacaan. Ya, kata kerjanya qara'a. Kalau dia dibentuk superlatif yang terus-terusan dibaca, maka disebut dengan Quran. Kalau dikhususkan pada ini saja, tidak yang lain, tambahkan alif lam menjadi Al-Quran. Ya. Maka semua akumulasi kemuliaan ini kemudian dirangkum dalam satu waktu, dinamakan dengan Ramadan. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 185 untuk menggambarkan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, namanya saya sudah beda sendiri. Jadi dari namanya saja sudah memberikan kesan bahwa kitab ini sekalipun nabinya wafat, ya kan, di eranya, tapi dia akan terus terjaga melintasi setiap era dan mudah untuk dibaca, yang paling gampang dibaca, yang mudah diakses, yang mudah dipelajari, yang melintasi zamannya dan sama dengan saat diturunkannya. Allah jaga. Quran surah 15 ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dengan keagunganku, aku yang turunkan Al-Quran sebagai pengingat, ya kan? Mengingat bahwa ini kitab yang terakhir, kitab yang paling mulia, mudah diakses, dan aku yang menjamin untuk menjaganya. Allah jaga.
Sampai sekarang, satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang bisa diakses, yang sama dengan saat turunnya, yang dibacakan di setiap tempat. Ya. Lintas generasi, semua baca, dan yang paling dahsyat, di setiap tempat bacaannya sama. Dan jaminan Allah terjadi. Silahkan Anda cek, anak kecil bisa baca, orang dewasa bisa baca. Bahkan yang paling dahsyat, dalam tanda petik ya, yang orang sebut tidak bisa melihat pun, itu bisa hafal isinya, bisa baca. Di mana ada kitab yang nggak bisa dilihat tapi bisa dibaca? Cuma Quran. Ya, ini nggak dilihat. Ada orang nggak lihat tapi bisa baca. Ya, Al-Fatihah lancar, Al-Baqarah lancar, bahkan 30 juz lancar. Ya, ini kalau bukan firman Allah, ini mustahil bisa begini. Karya manusia nggak bisa begini. Karya manusia itu punya sifat kemanusiaan. Silahkan cek. Ada buku orang hafal, hatam, baca 3 kali. Belum tentu hafal isinya sesuai dengan kata-katanya, titik komanya. Belum tentu tuh. Dan nggak akan ditemukan seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ada sifat bosan. Silahkan cek karya manusia, walaupun dia misalnya, mohon maaf ya, sehebat apapun bestseller, 2 kali, 3 kali baca, bosan, nggak tahu isinya. Ya. Ini baca Al-Quran, Al-Fatihah dibaca tiap hari, 17 kali. Tiap hari, 17 kali. Setiap hari. Dan saya rasa-rasanya belum pernah dengar keluhan, ada orang bosan baca Al-Fatihah. Ini kurang apa lagi untuk menunjukkan bahwa ini benar firman Allah. Risalah ini benar. Risalah yang dibawa Nabi ini benar. Ya kan? Dan tidak ada meminta apapun dari konteks materi. Ya, nggak ada kaitan sama dunia, minta ini, minta itu. Ini bimbingan kehidupan. Jadi dari segi namanya sudah membawa arti. Itu poinnya. Yang kedua, dari segi sifatnya pun, Allah tidak pisahkan dari sifat-sifat sebelumnya. Ya, dia membawa sifat yang sama yaitu hudan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, Al-Qur'an hudan. Di dalam Quran itu bukan bacaan biasa. Dinamakan Quran supaya bisa diakses, supaya orang mudah untuk membaca, supaya lintas generasi mudah berinteraksi. Tapi tujuan baca itu bukan sekedar untuk dibaca, membuktikan kemukjizatannya, tapi juga membawa kurikulumnya. Karena Al-Quran itu mu'jizat wal manhaj. Mu'jizat menunjukkan kebenaran risalah Rasulullah SAW yang mulia, ya kan? Sekaligus manhaj, kurikulum hidup. Manhajnya itu hudan. Hudan untuk siapa? Linnas. Perhatikan bedanya. Yang ini Libani Israel, lokal sifatnya. Yang ini linnas, untuk semua sampai akhir kehidupan. Jadi, isi Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu pedoman hidup. Hidup kita ada di situ semua. Solusinya dijelaskan siapa kita. Jadi kalau Anda bertanya begini, kita ini siapa? Mau kemana? Kenapa diciptakan di dunia ini? Untuk apa kita diciptakan di sini? Mau kemana? Apa yang harus dilakukan? Di tubuh kita ada apa saja? Dari jasmaninya secara fisik body, kemudian akalnya, intelektualitasnya, spiritualnya, rohnya. Ini fungsinya apa saja? Mau kemana arah hidupnya? Ya, siapa yang mencipta kita kok tiba-tiba ada begini? Siapa yang mencipta ayah ibu kita? Bagaimana terkoneksi dengannya? Setelah meninggalkan bumi ini mau kemana? Kenapa mesti percaya kepada yang gaib dan sebagainya? Jawabannya ada di mana? Silahkan Anda buka buku manapun, nggak ada yang bisa jawab. Yang bisa jawab itu cuma satu, ini Al-Quran. Karena ketika Allah turunkan Quran, Allah sudah declare ini hudan, pedoman berkehidupan. Jadi kalau kita ngaji dengan benar dan mengamalkan isinya, maka Quran akan merubah hidup kita. Ya. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa saya mesti baca Quran? Jawab, karena Quran akan merubah hidup kita. Menjadi lebih bahagia, menjadi lebih tenang, dan sukses dalam berkehidupan. Itulah sebabnya pembuktian tertinggi dari Allah tidak menurunkan Quran di Romawi, tidak di Persia. Padahal ketika Nabi Muhammad SAW itu berkehidupan, sudah ada yang maju kan? Ada Romawi, ada Persia. Tapi Allah turunkan di lembah yang tandus. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Lembah yang tandus, yang konfliknya itu banyak, dinamika sosialnya luar biasa. Ya, kriminalitasnya tinggi, diturunkan di sini. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada dunia dan semua penghuninya, bahkan alamin, semua alam, inilah dahsyatnya Al-Quran. Merubah semua sifat keburukan jahiliyah menjadi manusia terbaik di zamannya, khairu ummah. Silahkan lacak siapa itu Umar bin Khattab sebelum kenal Quran. Ya, Jundub bin Junadah sebelum kenal Al-Quran, Khalid bin Walid sebelum kenal Al-Quran. Dan lihat bagaimana transformasi kehidupannya setelah mereka kenal dengan Al-Quran. Dari jahiliyah jadi khairu ummah. Dan value dari Quran itu dibawa ke setiap tempat. Maju tempatnya. Dan membangun peradaban. Beda antara Madinah, tamadun,
dengan hadarah itu beda. Kalau hadarah itu kemajuan aja. Secara teknologi, infrastruktur, bangun itu peradaban. Mesir punya peradaban, dulu punya. Ya, tapi peradaban itu belum tentu punya value. Penindasan ada, kriminalitas juga banyak, dan sebagainya yang dikriminalisasi juga banyak. Nah, ketika punya value, maka berubah dari hadarah menjadi tamaddun sifatnya. Ya, tempatnya disebut dengan madani. Yang memberikan value itu disebut din. Makanya ada korelasinya. Apa din yang bisa memberikan value yang merubah orang menjadi maju dan berkehidupan? Ya, maka dijawab di Quran surah ketiga di ayat ke berapa? Ayat berapa? 19. Ini pada bengong nih. Saya tanya sama ini ya, teman-teman ya. Sama kameramen nih yang pegang handphone sana sini. Inna dina 'indallahil Islam. Ya, itulah Islam. Itulah Islam. Nah, dan dalam Islam itulah kemudian kita mendapati sumber pokoknya yaitu Al-Qur'an. Nah, itu gambarannya. Ya, jadi kalau kita sekarang ini punya kesadaran yang utuh untuk mengakses Al-Quran dengan cara yang benar. Ya, dibaca bagus, ada pahala, dan itu membuktikan mukjizat. Tapi kita tidak mendapatkan manhaj kalau tidak mengkaji dan mengamalkan.